Oke guys, ketemu lagi dengan saya Abraham Pelokila guys. Nah, menarik sekali hari ini kita bisa buat video lagi. Dan hari ini sesuatu yang menarik yang saya mau sampaikan buat kita sekalian. Dan buat saya tulisan ini sangat mengganggu batin spiritual saya. Karena judul dari tulisan ini adalah kemunafikan pemimpin gereja jadi alasan generasi muda tidak datang ke gereja. Dan ini bukan asal-asalan ditulis, karena ini hasil sebuah survei. Sebuah survei guys. Dan survei yang dilakukan ini bukan tanggung-tanggung. Survei ini dilakukan di seluruh dunia dan melibatkan terlalu banyak orang, anak muda. Anak muda yang dimaksud adalah anak berusia 18 sampai 30-an tahun. Dan dilakukan dalam 9 bahasa yang berbeda guys. Dan ditemukan bahwa hanya 10% anak muda yang mempercayai hal-hal yang rohani. Alasannya sederhana, karena kemunafikan para pemimpin gereja, hamba Tuhan, dan orang-orang yang terlibat di gereja yang disebut dengan pemimpin-pemimpin gereja. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik hati kita, karena apakah keadaan gereja seperti itu hari ini? Dan survei ini dilakukan oleh Barna Institute guys. Nah, Barna Institute dari USA. Nah, tanggal 10 yang lalu, tanggal 10 bulan 2 2020, bertempat di Hotel Millennium di daerah Tanah Abang, diadakan sebuah seminar atau sebuah konferensi youth leader dengan tema Bring Shalom Across Generation. Nah, dalam perbincangan yang menarik yang dihadiri oleh Daniel Copeland dari Barna Institute dan Bambang Budianto dari Bilangan Research Center Indonesia, mereka mengungkapkan data dan fakta yang gereja perlu menanggapi ini dengan serius. Dan gereja tidak boleh main-main lagi, karena gereja terjebak di dalam hal yang sifatnya materialistis. Hamba-hamba Tuhan terjebak dalam dunia yang sangat mengerikan. Akibatnya orang tidak suka gereja, dan mereka gagal mempersiapkan generasi penerus dan generasi muda yang sebenarnya mereka butuh untuk melanjutkan kepemimpinan gereja. Di Indonesia ditemukan bahwa sekitar masih lumayan bagus, 50% anak muda di Indonesia mempercayai hal-hal yang rohani. Tetapi cuma 20-30% anak muda yang merasa bahwa mereka mendapat hal-hal yang baik dari gereja atau diajar, dibimbing. Dan cuma 9% anak muda yang merasa bahwa di gereja mereka dilatih tentang kepemimpinan, dan mereka diajarkan tentang hal-hal yang mendasar bagi gereja. Pelayanan-pelayanan yang menyentuh dasar-dasar pelayanan daripada gereja. Selain itu tidak ada. Mereka tidak datang ke gereja karena alasannya sederhana, bahwa pemimpin-pemimpin mereka lebih materialistis. Mereka buat gereja seperti ladang bisnis, industri. Gereja dihadirkan seperti industri, dan uang menjadi masalah besar. Dan akibatnya mereka bilang bahwa gereja bermuka dua, gereja mengalami krisis kepemimpinan. 80% anak muda di Indonesia mengatakan bahwa gereja ada dalam masalah, mereka ada dalam krisis kepemimpinan. Dan seperti industri, uang mengalir besar di sana, perebutan jemaat, klaim terhadap jemaat, pertikaian, pertentangan, mencari kebenaran sendiri, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana guys? Apalagi akhir-akhir ini yang lebih nggak enak guys, ada pertentangan di media sosial. Karena hamba-hamba Tuhannya punya followers, subscriber yang banyak. Jadi akhirnya perang antara subscriber guys, perang antara followers.
Karena ada yang merasa bahwa ada yang punya ajaran yang salah, ada yang mau menengahi, tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau salah, salah saja. Jadi akhirnya terjadi perseteruan yang hebat dan melibatkan hamba-hamba Tuhan senior. Dan saya berpikir bahwa sudahlah, yang hal-hal kayak gitu nggak usah, karena itu tidak membangun jemaat. Kalau terjadi pembelaan atau terjadi koreksi terhadap ajaran kita, kalau memang itu benar, ya harus dengan lapang dada mau menerima dan melakukan koreksi. Tetapi yang mengoreksi pun harus tahu cara mengoreksi yang baik. Harus juga memberikan koreksian yang baik sehingga tidak menimbulkan efek di mana kita memberi pintu kepada pihak lain dengan mudah menyerang kita. Dengan mudah mereka tidak mau datang kepada kita, tidak mau percaya kepada Yesus karena ya kayak begitu. Hamba-hamba Tuhan terlibat pertikaian yang, karena menurut saya itu hal-hal sepele yang bisa dibicarakan, ketemu, ngobrol, telepon dan sebagainya. Ini kan zaman media sosial. Dan kalau yang bersifat yang sifatnya kayak begitu, sebaiknya jangan munculkan di media sosial karena liar sekali. Liar kenapa? Orang mudah beropini, siapa saja boleh beropini. Tetapi kembali ke tema yang kita bahas tadi, saya menggarisbawahi bahwa pemimpin-pemimpin banyak yang hidup dalam kemunafikan. Mereka menjadikan gereja seperti industri. Uang menjadi masalah, hamba-hamba Tuhan menjadi hamba-hamba uang. Mereka tidak hidup sederhana selayaknya hamba Tuhan. Paulus mengatakan bahwa dia bisa buat apa saja, tetapi dia menahan dirinya. Yesus dalam Alkitab di Filipi mengatakan bahwa dia tidak mempertahankan atau tidak, dia merendahkan diri, bahkan jadi sama dengan manusia. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, sebagai anak Allah, mengosongkan dirinya. Ya, kalau jadi hamba Tuhan bukan mengosongkan diri dan mengisi diri dengan kekayaan repot. Gereja-gereja banyak yang kaya luar biasa karena industri musik, guys. Jadi sepertinya sekarang itu Hollywood pindah ke gereja. Anak muda itu di-drive kayak jadi artis. Pendeta-pendeta itu hidup tidak sederhana lagi. Mereka hidup dengan gaya hidup yang nah itu hasil survei. Jadi saya cuman menyampaikan, guys. Jadi ini menarik sekali untuk diperhatikan. Kalau gereja tidak punya dampak, bapak-bapak di gereja tidak jadi bapak yang baik. Mereka bukan bapak rohani yang melahirkan anak-anak pemimpin-pemimpin rohani yang akan melakukan terus estafet penggenerasian dari pelayanan. Ya, wassalam terhadap gereja. Nah, itulah yang terjadi kepada jemaat-jemaat waktu lalu. Kita kehilangan 12 jemaat itu hilang sama sekali karena regenerasinya tidak bagus. Yang kedua, pemimpin-pemimpinnya terlibat dalam uang yang besar. Yang berikutnya mereka hidup dengan cara-cara yang munafik. Nah, itu juga yang terjadi pada zaman Yesus. Imam-imam besar, para ahli Taurat, mereka pintar untuk mengajar, mereka pintar untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang bagus tentang Tuhan. Tapi hidup mereka memungkiri firman Tuhan. Dan saya juga berharap bahwa gereja yang super kaya, super kaya, kosongkan rekening Anda untuk pelayanan yang lebih besar, penjangkauan yang lebih besar. Oke, guys, sampai situ dulu pembahasannya. Dan kita ayo bergerak.
untuk melihat generasi muda, membawa mereka, menjemput mereka, dan membapai mereka, memberikan harapan. Kalaulah pemimpin-pemimpin gereja tidak memberi generasi muda harapan, generasi-generasi muda yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipilih, yang digerakkan oleh hatinya oleh Tuhan, ayo ambil bagian mulai dari generasi yang paling bawah, SD, SMP, SMA. Gerakan mereka, jangkau mereka sampai kepada hidup mereka. Sampaikan Kristus kepada mereka. Lakukan terobosan-terobosan yang besar. Memang di sana uangnya tidak ada panggung guys di sana. Di sana yang ada cuman hati yang mencintai Tuhan. Di sana cuman ada kerinduan yang untuk memberitakan firman Tuhan. Dan biasanya orang tidak melirik itu guys. Dan disitulah Tuhan hadir. Jangan cari panggung guys, tapi cari yang Tuhan kehendaki guys. Karena dunia ini banyak orang sedang terlena dengan kemewahan hidup, dengan kesenangan. Mereka terlena dengan panggung yang gemerlap. Mereka tidak melihat pelayanan yang sesungguhnya Tuhan sampaikan kepada mereka. Mereka tidak hidup dengan sederhana lagi. Mereka tidak memiliki value, nilai hidup yang bisa dicontoh oleh generasi yang akan datang. Sehingga banyak orang meninggalkan gereja. Oke guys, kalau ada saran, ada pendapat guys, silakan tulis di kolom di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys, supaya kita bisa kembangkan channel kita lebih bagus lagi guys. Oke, sampai jumpa. God bless.